Kalau dahulu cara Allah mengangkat derajat tinggi-tinggi kepada seorang yang dari semenjak lahirnya sudah ditinggal oleh ibunya, bahkan ketika bapaknya perhatian penuh pada anaknya menjadikan cemburu dan menghasilkan kakak-kakaknya jadi cemburu buta, walhasil mereka ingin membunuh, ingin membuang, ya, ingin mengasingkan dan ingin memasukkan ke dalam sumur. Siapa itu? Yaitu Nabi Yusuf. Cara Allah untuk mengangkat derajat Nabi Yusuf itu ternyata berawal dari beliau harus dimasukkan fi ghayabatil jub. Luar biasa, bukan al-bi'r. Jadi kalau al-bi'r itu sumur yang dalamnya 10 meter, 20 meter, bisa dijajagin kan. Sumur antum berapa dalamnya? Itu namanya al-bi'r itu. Artinya sebuah sumur. Tapi ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, Yusuf dimasukkan ke dalam fi ghayabatil jub, artinya dalamnya tidak terhingga. Saking dalamnya. Dan ini Quran gitu ya. Ini Quran artinya betul. Masa Allah akan bohong? Bisa kita bayangkan itu. Mencari sumur yang segitu dalamnya hanya untuk membunuh seorang adik. Karena kalau mereka harus menyaksikan sang adik itu dirobek-robek dimakan macan, beliau nggak tega sebenarnya. Karena juga ada kadar kebencian terhadap adiknya itu. Ada yang ingin hanya sekedar mengusir saja, ada yang sekedar diasingkan saja, ada diukotil, bunuh saja sudah, ngapain? Ya, tapi akhirnya mereka berhasil dalam seorang itu dan sudah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nah, ketika masuk di dalam sumur itu Allah selalu mengutus Jibril, sebagaimana peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kapan itu? Ketika Musa lahir, ya, dalam ancaman seorang raja Ramses II atau yang kita kenal dengan Fir'aun. Maka Allah menyelamatkan Musa dengan cara bagaimana? Dengan membisikkan kepada ibunya agar sang ibu itu membuat tabut kotak kecil yang untuk menghanyutkan beliau sampai ke istana Fir'aun. Nah, bagaimana ketika Samiri lahir? Maka Allah membisikkan kepada Jibril untuk melindungi dan merawat serta membesarkan seorang Samiri, walaupun di akhir perjalanannya Samiri ini termasuk orang-orang yang musyrik karena mengajak umatnya atau kaumnya untuk menyembah kepada anak lembu, patung anak lembu. Nah, ketika Nabi Yusuf berada di dalam sumur, maka Allah memerintahkan kepada Jibril untuk membisikkan kepada Yusuf, "So, kamu ini nanti akan ada di dalam sumur itu 3 hari 3 malam. Setelah itu nanti kamu akan tertolong oleh seorang musafir yang kehausan. Ya, maka kamu nanti kalau ada orang menimba air, kamu ikut saja terus sampai ke atas. Dan setelah itu nanti kamu akan dimiliki oleh mereka. Setelah itu kamu akan dilelang, akan dijual. Nah, nanti akan ada yang ngebeli kamu. Siapa itu? Seorang istri daripada seorang raja yang pada saat itu bernama Abdul Aziz. Ya, raja kafir tapi anak buahnya ini istrinya baik, solehah. Nah, di situ nanti kamu akan dipercaya oleh mereka. Akhirnya kamu nanti akan menjadi seorang perdana menteri. Disitulah nanti kamu akan dipertemukan oleh saudara-saudara kamu yang dahulu membuang kamu, membenci kamu. Pelantara siapa? Perantara adik kamu yang bernama Ibnu Yamin.